Halo sobat nih, Megas lagi dah Feng Hao-nya. Waduh, sorry cuy baru bisa upload. Waduh, ya udah yuk langsung aja kita gaskan si Feng Hao-nya. Mereview sedikit dari part sebelumnya, Feng Hao yang kini kehilangan salah satu anggota partinya sempat membuat mereka ingin kembali. Namun dihentikannya oleh Feng Hao membuat sempat terjadi perselisihan kecil di kelompok ini. Namun hal itu tidak berlangsung lama karena kini bocah Mo yang telah menghilang kini dia telah kembali muncul entah dari mana. Maafkan aku Senior Feng, aku tersesat. Saat itu pokoknya aku akan berlatih lagi, berhati-hati di masa depan, ucap dari bocah Mo itu. Yo Junior Mo, kau harus berhati-hati dan kau harus ada di dekat kami terus jika terjadi sesuatu dengan dirimu. Aku tidak tahu harus berkata apa kepada instruktur Liu, ucap dari Feng Hao. Namun begitu mereka akan melangkah maju, tiba-tiba saja di sini Feng Hao dia kembali menghentikan langkahnya yang membuat bocah Shi dia bertanya, "Hei, ada apa? Kenapa kau berhenti?" "Tidak, kita tidak bisa melangkah lebih jauh lagi," ucap dari Feng Hao yang membuat mereka bingung. Apa maksudmu? Apa terjadi sesuatu di depan sana? Tanya dari Senior Long. Karena memang saat ini di depan sana mereka telah ditunggu oleh beberapa pasukan berzirah. Maka dari itulah di sini Feng Hao yang sadar kalau kali ini yang ada di depannya cukup kuat. Dia pun langsung menyiapkan teknik Dragnet miliknya yang sebelumnya dia gunakan. Namun sayangnya teknik Dragnet sepertinya tidak berguna di hadapan para Iron Man itu. Hei, apa yang terjadi? Kenapa itu tidak bekerja kepada mereka? Apakah itu cuma armor kosong? Tapi begitu dihajar dari depan oleh Senior Long, tiba-tiba saja zirah kosong itu bercahaya. Ya, matanya bercahaya. Serangan dari Senior Long langsung dihentikan dengan pertahanan Iron Man itu. Bahkan saat ini Senior Long dia pun didorong menjauh. Namun uniknya sosok zirah putih itu setelah dia dihajar oleh Senior Long diprovokasi seperti itu. Di sini pasukan zirah yang awalnya mereka pasif kini mereka terlihat menjadi sangat agresif. Dan itu membuat Feng Hao dia meminta kepada anggota partinya untuk mundur sejenak. Semuanya cepat mundur dulu. Karena kali ini Feng Hao dia akan mencoba menghentikan para Iron Man itu dengan menggunakan teknik tangan surgawi miliknya. Ternyata tidak berguna. Ya, teknik tangan surgawi milik Feng Hao ternyata tidak berguna cuy. Karena dapat dipatahkan dengan sangat mudah yang membuat Feng Hao dia juga cukup terkejut tentunya. Apa? Mereka sangat kuat. Dan itu jelas membuat Feng Hao dia pun berpikir tentang apa yang harus dia lakukan. Melihat Feng Hao yang bahkan tidak bisa mengalahkan para Iron Man itu membuat mereka pun bertanya-tanya tentang apa yang harus mereka lakukan, mundur atau bagaimana. Namun di sini Feng Hao dia tetap menginstruksikan kepada teman-temannya untuk mencoba kembali menyerang dengan cara menyatukan semua kekuatan yang ada. Namun begitu dilepaskan bersama-sama ke arah Iron Man itu, ternyata tidak terpengaruh cuy. Kagak ngaruh apa-apa. Susu Iron Man itu ternyata masih utuh dan itu jelas membuat mereka menjadi frustasi. Tapi untuk Feng Hao dia tidak menyerah begitu saja. Entah apa yang sedang dia lakukan. Kini Feng Hao dia terlihat sedang mengumpulkan semua kekuatannya. Bahkan sampai esensi menembus dan itu terlihat cukup mengerikan di wajahnya. Yang membuat Senior Shi dia pun cukup terkejut. Hei, anak itu, kenapa dia memiliki esensi berwarna emas? Sebenarnya warisan ilahi apa yang dia dapatkan? Pikir dari Senior Shi yang melihat ke arah Feng Hao. Namun untuk Feng Hao sendiri sembari dia terus mengumpulkan kekuatannya, dia juga melepaskan gelombang energi miliknya dan berharap agar kekuatannya itu dapat dirasakan oleh master kecil. "Master, aku telah ada di dekat tempat dirimu. Bisakah kau merasakan fluktuatif energi yang aku pancarkan ini?" Karena memang pancaran energi yang dilepaskan oleh Feng Hao sangat mengerikan yang membuat rekan-rekannya sampai takut pula. "Hei, apa ini?" Dan begitu teknik itu dilepaskan oleh Feng Hao, dapat menghancurkan para Iron Man yang ada di hadapannya. Ya, Feng Hao dia benar-benar dapat menghancurkan mereka semua. Namun setelah Feng Hao menghancurkan para Iron Man itu, kini mereka pun mendengar ada beberapa orang yang datang berjalan ke arah mereka dari belakang. Dan itu membuat Senior Gi dia pun langsung memasang barrier pertahanannya untuk melindungi anggota partinya. "Hei, siapa? Siapa yang datang itu?" tanya dari Senior Shi. "Entahlah, aku juga tidak tahu. Tapi yang dapat kurasakan, mereka bukanlah manusia.
mereka adalah dari klan Guyuan. Apa? Mendengar hal itu membuat mereka menjadi waspada karena mereka tahu klan Guyuan bukanlah sosok biasa karena rumornya mereka sangat kuat dan juga luar biasa tentunya. Dan mereka harus bersikap waspada dan juga berhati-hati. Dan benar saja, beberapa saat kemudian tidak lama setelahnya mereka berbicara, kini ada beberapa orang yang datang ke arah mereka dari dalam gelapnya lorong. Dan yang datang adalah tiga sosok pria yang memiliki tanduk di kepala mereka. Aku tidak menyangka ada beberapa orang yang memilih jalan yang sama dengan kita. Mereka cuma klan manusia dan mereka juga sangat lemah, ucap dari rekannya yang lainnya. Melihat orang-orang itu datang di sini, senior Shi dia pun langsung pasang badan dan meminta agar orang-orang dari klan Guyuan tidak melangkah lebih jauh. Bocah itu, dia bukanlah manusia biasa. Dia adalah pemilik tubuh api. Ucap dari pria yang ada di tengah. Tapi mereka tetaplah manusia. Apakah mereka pikir mereka dapat mengalahkan kita? Tidak, kita hanya perlu menghabisi bocah itu untuk maju terus ke depan, ucap dari rekannya yang agak songong juga, Tapi di sini sosok pria bertanduk yang di tengah-tengah ini sepertinya dia agak sedikit bijak, di mana dia berujar, tunggu dulu temanku, jangan marah-marah. Aku ingin bertanya, apakah para Iron Man itu kalianlah yang menghancurkannya? Ya, tentu saja. Kami yang melakukannya, sambut dari senior Long. Di mana dia juga berujar, kalian harusnya tahu apa yang terjadi dengan para Iron Man itu. Maka dari itu, aku peringatkan kalau kau untuk mundur saja dan mencari jalan lain yang lagi, ucap dari bocah Long. Tapi kata-kata dari bocah Long itu membuat senior Shi dia jadi takut. Senior Long, pelankan bicaramu. Kau harusnya memberi sedikit wajah kepada mereka. Namun uniknya, pria yang sepertinya ini adalah tuan muda itu, dia berujar, petir cuy. Waduh. Iya, tuan muda ini dia berujar, tunggu dulu temanku. Aku tidak ingin membuat masalah dengan kalian. Aku hanya ingin bekerja sama dengan kalian melewati tempat ini, ucap dari tuan muda itu yang membuat Feng Hao dia berujar, apa? Bekerja sama? Siapa kau? Memangnya kau memiliki kualifikasi apa untuk bekerja sama dengan kami? Ucap dari Feng Hao yang udah ngegas aja dari awal. Karena memang percuma saja ada orang lain yang datang ingin bergabung tapi cuma jadi beban. Karena saat ini Feng Hao dia masih harus menghabisi para Iron Man lainnya lagi yang masih tersisa. Dan melihat aksi Feng Hao yang sangat luar biasa, membuat tuan muda ini dia cukup kagum karena Feng Hao dapat mengeluarkan kekuatan yang sampai sejauh itu di bawah tekanan makam kuno ini. Sedangkan untuk Feng Hao sendiri dia berujar, jika kalian ingin bergabung dengan tim kami, maka kalian juga harus berkontribusi. Baik, kami mengerti. Lantas apa yang harus kami lakukan saudaraku? Sambut dari tuan muda ini. Ya, hadapi mereka, tunjuk dari Feng Hao. Aku telah menghabisi setengah dari mereka dan kau bisa menghabisi sisanya, ucap dari Feng Hao. Yang membuat tuan muda itu dia pun tahu apa yang harus dia lakukan. Maka dari itulah kini dia mulai merapalkan beberapa mantra dan juga membentuk sebuah formasi unik di tangannya sebelum menghancurkan beberapa Iron Man itu dalam satu serangan saja. Dan itu tentunya mengejutkan bagi kelompoknya Feng Hao. Karena saat ini terlihat orang-orang dari klan Guyuan mereka dapat melakukannya lebih santuy daripada Feng Hao yang melakukannya. Begitu juga dengan Feng Hao. Dia pun kagum dengan kelompok dari klan Guyuan ini. Mereka memang terlihat sangat luar biasa. Dan setelah mereka membereskan sisa-sisanya di sini, tuan muda itu dia berujar, saudaraku, aku telah menghabisi sisanya dan bisakah kita membicarakan soal aliansi di antara kelompok kita? Ya, tentu saja, sambut dari Feng Hao. Namun sebelum mereka berbicara lebih jauh, di sini Feng Hao dia pun ternotis akan sesuatu yang bergerak ke arah mereka. Dan ternyata yang datang ke arah mereka adalah seorang prajurit Iron Man yang kini datang dengan aura yang begitu kuat dan jauh berbeda dari para Iron Man yang sebelumnya. Maka dari itulah ketika tuan muda itu dia akan menghadapi sosok prajurit yang lain itu dari depan. Di sini tuan muda itu dia harus memasang sebuah barrier pertahanannya sebelum dia terdorong jatuh. Karena memang kekuatan dari prajurit kali ini jauh berbeda, jauh lebih kuat daripada yang lainnya. Namun seketika tuan muda itu yang sedang terluka, dia langsung dipulihkan oleh Feng Hao yang membuat tuan muda ini dia pun merasakan tubuhnya sangat luar biasa. Semua lukaku telah pulih dalam sekejap. Apakah anak ini dia adalah seorang alkemis tingkat surgawi? Wah, gila.
Maka dari itulah dia berujar, saudaraku, apakah kau adalah seorang alkemis? Terima kasih atas bantuanmu saudaraku. Yo, santuy aja bro, kita ini juga satu party kan sekarang, jadi santai aja, sambut dari Feng Hao. Maka dari itulah kini dengan bantuan dari dua rekannya, di sini tuan muda dari klan Guiyuan, dia menahan pergerakan dari prajurit emas itu dan akan diakhiri oleh Feng Hao. Ya, Feng Hao dia langsung hajarnya dengan teknik tangan surgawi miliknya dan langsung hancur. Sosok Iron Man itu langsung hancur. Ya, dan itu juga membuat tuan muda ini dia tidak percaya dengan apa yang dia lihat. Hei, aku tidak menduga kalau ternyata ada seseorang yang sekuat ini di antara klan manusia. Maka dari itulah, karena memang telah dibantu tentunya, dia mengucapkan terima kasihnya kepada Feng Hao. Terima kasih saudaraku atas bantuanmu. Ya tuan muda, tidak apa. Saya juga mengucapkan terima kasih atas bantuannya. Di mana tuan muda dari klan Guiyuan itu dia juga berujar dengan ini. Aku bersumpah atas nama Dewa Kuno Guiyuan kalau aku tidak akan pernah mengkhianati persahabatan kita. Ya, baik, aku hargai itu. Mari, ayo kita lanjutkan perjalanan kita. Sambut dari Feng Hao. Dan di sini sembari berjalan, Feng Hao pun bertanya tentang apa tujuan dari klan Guiyuan datang ke tempat ini. Apakah untuk mendapatkan manik jiwa pula? Apakah yang kau maksud itu adalah Lingzu? Tidak saudaraku. Kami datang bukan untuk benda itu. Hanya saja Master Shu dari generasi sebelumnya telah mendapatkan sesuatu yang sangat luar biasa di area makam kuno. Jadi sekarang para tetua, mereka mengirimkan kami untuk mendapatkan apapun yang sekiranya bagus di tempat ini. Dan jika kami tidak mendapatkan sesuatu yang bagus, mungkin kami akan selamanya ada di tempat ini. Ucap dari tuan muda itu yang membuat Feng Hao dia berujar, oke, santai saja bro. Aku akan membantumu nanti. Kita cari sama-sama ya. Mendengar hal itu jelas membuat tuan muda ini dia senang tentunya. Dan dia menganggap Feng Hao sebagai saudara baptisnya. Ya, senang rasanya memiliki saudara baru, sambut dari Feng Hao. Namun uniknya setelah Feng Hao dan juga kelompoknya pergi ke area terdalam, kini para Iron Man yang sebelumnya telah mereka hancurkan kini dapat beregenerasi kembali. Seolah-olah mereka memang telah disiapkan sebagai pasukan penjaga untuk menjaga batas uji kelayakan bagi mereka yang ingin memasuki area terdalam. Nah setelah mereka berjalan cukup dalam, kini mereka pun merasakan kok nggak nyampe-nyampe cuy. Terutama ya Senior Long, dia pun kesal. Hei, kita telah berjalan cukup lama, tapi kenapa kita tidak melihat apapun? Namun untuk Feng Hao yang berjalan paling depan, dia pun tiba-tiba saja dia ternotis akan satu hal yang ada di depannya. Dan itu membuatnya berujar, semuanya berhenti. Aku melihat ada cahaya di ujung sana. Dan sebelum mereka melangkah lebih jauh, Feng Hao dia pun kini kembali menyiapkan item miliknya untuk bersiap kalau ada sesuatu yang sedang menunggu mereka di ujung sana. Semuanya berhati-hatilah. Ya, apakah ada sesuatu di ujung sana? Apakah itu adalah area terdalamnya? Tanya dari tuan muda itu. Namun untuk bocah Mo dengan kemampuannya, dia mencoba untuk melihat apa yang ada di ujung jalan. Dan melihat aksi yang sedang coba dilakukan oleh Junior Mo membuat tuan muda Guiyuan dia bertanya, hei, apa yang dia lakukan? Apakah dia adalah tuan muda dari istana Xingtian ataupun master dari istana Xingtian? Ya, hal itu dibenarkan oleh Feng Hao. Benar sekali saudaraku. Xumo, dia berasal dari istana Xingtian, tapi ya dia hanyalah seorang murid biasa dengan kemampuan khususnya. Ucap dari Feng Hao. Namun begitu Feng Hao dia bertanya tentang apa yang dilihat oleh Junior Mo tentang apa yang ada di ujung sana. Sayangnya Junior Mo dia tidak dapat melihat apapun karena ada kawat besar di ujung sana yang telah menghalangi pandangannya. Dan karena tidak ada jawaban, maka dari itulah di sini Feng Hao lah yang akan pertama kali memeriksanya. Dan begitu Feng Hao dia menembus cahaya yang ada di ujung sana, ternyata itu adalah ujung dari sebuah gua yang mengarah ke arah sebuah tebing yang sangat luar biasa pemandangannya. Ayam. Tapi di sini untuk Feng Hao setelah dia melihat tidak ada apapun di tempat ini, dia pun langsung melompat untuk mencari sesuatu yang sekiranya menarik yang ada di tempat ini. Dan kenapa Feng Hao melakukan hal ini? Karena Feng Hao dia dapat merasakan fluktuatif energi yang sangat familiar, yaitu energi yang dimiliki oleh master kecil, yang artinya master kecil Feng Son dia ada di dekat tempat ini dan tidak jauh dari tempat Feng Hao berada. Namun melihat Feng Hao yang tiba-tiba saja menghilang jelas membuat anggota partinya menjadi panik. Dan mereka langsung berpencar untuk mencari di mana Feng Hao berada. Namun setelah mereka berpencar beberapa saat, mereka pada akhirnya kembali bersatu lagi karena mereka tidak dapat menemukan Feng Hao dan mereka juga sadar akan sangat bahaya jika mereka berpencar di tempat yang tidak mereka ketahui. Dan itu membuat Senior Gi dia berujar, hei,
Jangan terlalu menyebar, itu terlalu berbahaya. Kita harus tetap bersama, ucap dari senior Gi. Maka dari itulah kini mereka hanya dapat mencari keberadaan Feng Hao dengan cara berteriak mencari di mana Feng Hao menghilang. Sedangkan untuk Junior Mo, dia pun mencoba untuk membaca takdir. Namun sayangnya hal itu tidak bekerja. Entah apa yang terjadi. Di sini Junior Mo ternyata dia tidak dapat melakukannya, seolah-olah Feng Hao telah ditelan oleh bumi. Namun di sini Senior Shi dia berujar, kalau tujuan mereka datang ke tempat ini adalah menuju area terdalam, maka dari itulah kita perlu menemukannya di area terdalam, dan sepertinya Feng Hao ada di tempat itu. Maka dari itulah Junior Mo, coba kau lihat dengan kemampuanmu di area terdalam, apakah kau dapat melihat Feng Hao ada di tempat itu? Baik, aku mengerti. Maka dari itulah di sini Junior Mo dia pun mencoba mencari keberadaan Feng Hao di area terdalam yang ada di tempat ini dengan menggunakan tekniknya itu. Sedangkan di sisi lainnya saat ini Feng Hao, untuk Feng Hao sendiri dia telah tiba di sebuah tempat yang antah berantah. Dan ketika Feng Hao dia sedang berbaring dan membuka matanya, Feng Hao dia dapat melihat sosok yang sudah lama sekali tidak dia lihat. Siapa lagi kalau bukan Master kecil Feng Song. Master kecil yang udah nggak kecil lagi. Dan kenapa Master kecil ada di tempat ini? Nanti semuanya akan dijelaskan di part selanjutnya saja, oke? Bye. Gue mau pacaran dulu cuy, karena memang biasanya hari Minggu gue nggak upload kan cuy. Tapi karena sebelumnya di hari Sabtu gue nggak upload cuy, jadi mau nggak mau hari ini harus upload. Kenapa gue kemarin nggak upload? Karena memang di hari Kamis tangan gue sakit cuy, yang kiri. Terus hari Jumat udah pulih kan, normal. Bisalah gue bikin video lagi kan. Di hari Sabtu malah tangan kanan yang sakit. Jadi terpaksa kan gue cuma bisa bikin satu video tuh di hari Sabtu tuh kan. Gue bingung nih, apa yang mau gue upload ya? Si Feng Hao atau si Jopan ya? Jopan aja lah. Soalnya kan kalau Feng Hao kan bisa tiap hari nih. Kalau Jopan kan cuma Jumat, Sabtu, Minggu. Jadi ya udahlah, Jopan gue push, Feng Hao-nya nggak gue buat. Dan hari Minggu nih lah baru bisa gue bikin untuk si Feng Hao-nya. Jadi itulah kenapa, ya gitulah ceritanya. Dan sampai jumpa di part selanjutnya besok lagi ya. Untuk Feng Hao-nya yang pada akhirnya Feng Hao bertemu lagi dengan Master kecil. Dan sampai jumpa di part selanjutnya. Bye. Thank you.